Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami dari Universitas Bunda Mulia dengan kelas 4 PHP 56, juga dengan jurusan Hospitality. Dan sekarang ini kami semua adalah semester 4. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan tentang implementasi Green Hotel Management di Hotel Alila Solo ini. Perkenalkan, nama saya Samuel dengan NIM 19190227. Perkenalkan, saya Jen Kristi. Nama saya adalah Immanuel Octavian Kusnadi dari kelas 4 PHP 56. NIM saya adalah 19190207. Nama saya Karen Charlotta, NIM 191900205. Halo, perkenalkan nama saya Irma Ariesta dengan nomor induk mahasiswa 19190225. Materi yang akan kita bahas pertama yaitu responsible marketing. Apa itu responsible marketing? Responsible marketing merupakan suatu sistem pemasaran yang lebih berfokus pada keramahan lingkungan dan juga mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Responsible marketing ini sangat banyak memberi manfaat untuk pihak hotel. Maka itu tidak heran hotel sekarang ini menerapkan sistem ini. Salah satunya seperti Hotel Alila Solo yang telah menerapkan sistem responsible marketing dalam pemasarannya ini. Implementasi responsible marketing yang telah dilakukan oleh Alila Solo ini berupa green marketing yang sistem pemasarannya menggunakan konsep 4P yang terdiri atas produk, price, promotion, dan pledge. Saya akan membahasnya satu persatu, guys. Yang dimulai dari produk. Alila Solo Hotel ini telah menyediakan produk berupa kamar penginapan yang terasa seperti hidup di alam. Hal ini dikarenakan kamar dan desain interiornya telah menggunakan bahan atau material dari alam seperti batu alam dan kayu. Sehingga hal ini membuat para tamu menginap selalu terasa sejuk. Lalu untuk produk restorannya, Alila Solo ini menyediakan peralatan makan yang ramah lingkungan yang menggunakan aluminium, lalu menyediakan tas rotan yaitu rattan bag, dan juga pengolahan limbah air di restorannya. Bisa kita lihat seperti gambar di PPT saya ini. Ini merupakan kamar Alila Solo yang menggunakan bahan atau material yang alami. Lalu ada peralatan makan aluminium yang ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu price. Untuk harga produk dalam Alila Solo ini memang cukup mahal, dikarenakan Alila Solo ini menggunakan bahan-bahan alami yang berkualitas, sehingga harganya cukup mahal. Namun guys, tenang saja, pihak hotel ini telah mengubah harganya lagi menjadi lebih murah, sehingga harganya dapat dijangkau untuk semua kalangan tamunya. Harga kamarnya tersebut sekitar dari 800 ribuan per malam sampai 10 jutaan 500 ribuan lebih per malam. Yang ketiga ada promotion. Untuk promosi, Alila Solo membuat suatu program tentang citra hotel yang sangat bertanggung jawab dengan lingkungan sekitar hotelnya. Promosi ini dilakukan dengan cara menunjukkan tindakan green marketing yang telah diimplementasikan oleh Alila Solo Hotel ini kepada para tamunya, seperti menunjukkan penggunaan gelas kopi yang berbahan silikon yang ramah lingkungan, menunjukkan penyediaan rattan bag untuk para tamu, dan tindakan lain yang ramah lingkungan. Terakhir ada pledge. Walaupun Alila Solo Hotel ini terletak di perkotaan, pihak hotel berhasil membuat tempat di sekitar hotel ini menjadi green. Hal ini dibuktikan dari penerapan atau implementasi berupa penggunaan desain bioponik pada properti, yaitu dalam dan luar bangunan terdapat tanaman hijau, dan penanaman tanaman Lie Kuan Yew di bagian atap dan eksterior bangunan hotel. Dan untuk saluran distribusi bahan baku, Alila Solo Hotel ini menggunakan saluran distribusi lokal, yaitu pengambilan bahan bakunya berasal dari masyarakat lokal. Sehingga semua tindakan ini dapat menciptakan green pledge pada Alila Solo Hotel. Responsible customer atau konsumen yang bertanggung jawab dapat didefinisikan sebagai seseorang yang sadar akan kebiasaan konsumsinya dan yang memilih untuk memiliki bahkan menuntut dampak yang lebih positif terhadap masyarakat dan lingkungan dari para produsen barang dan jasa. Konsumen yang bertanggung jawab dapat ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, mengurangi konsumsi, menjadi lebih aktif, mengkonsumsi produk lokal dan mengkontrak layanan lokal serta produk bekas. Yang keempat, menyimpan dan menginvestasikan uang mereka di bank etis. Dan yang kelima, menggunakan kembali, memperbaiki, dan mendaur ulang. Langkah yang dilakukan oleh Alila Hotel Solo untuk meningkatkan pemahaman program tersebut kepada pelanggan. Yang pertama, kental akan budaya Solo. Alila Hotel mendesain gedung hotel yang sangat kental dengan budaya Solo, sehingga hotel ini sangat terlihat lokal, sehingga customer dapat lebih memahami kebudayaan lokal dan menggunakan layanan lokal. Alila Hotel Solo juga menerapkan penggunaan bahan lokal, berkelanjutan, dan bahan daur ulang tanaman dalam pembangunan hotel ini.
Hotel ini juga menggunakan saluran distribusi lokal di mana bahan baku untuk Alila Solo Hotel ini akan diambil dari masyarakat lokal yang terdapat di pertanian maupun pasar tradisional atau modern. Alila Hotel yang berada di tengah kota menerapkan konsep bangunan ramah lingkungan dengan beberapa desain dan sistem yang dirancang khusus berkonsep eco-friendly. Rancangan konstruksi bangunan yang sejuk meminimalkan penggunaan AC, sistem pencahayaan yang baik sehingga mengurangi penggunaan tenaga listrik. Dengan gedung yang didesain secara eco-friendly, maka membuat para customer dapat lebih memahami dan menjadi bagian untuk kepedulian lingkungan hotel tersebut dan membuat customer sadar akan penggunaan tenaga listrik yang berlebihan dan dapat meminimalkan penggunaan ke depannya. Alila Hotel Solo juga menerapkan sistem sewage treatment plan, yaitu pengolahan limbah cair secara maksimal di mana limbah air diolah sehingga dapat digunakan kembali untuk menyiram tanaman pada area hotel. Alila Hotel Solo memiliki tanaman resapan di mana ini adalah persediaan air bersih saat nantinya musim kemarau sehingga tidak merugikan masyarakat, dan juga limbah cair yang dihasilkan akan kembali didaur ulang sehingga mengurangi penggunaan air resapan. Dengan dilakukannya seperti itu, diharapkan customer dapat lebih menghemat penggunaan air bersih sehingga tidak terjadi kekeringan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Sustainable Supply Chain di Alila Hotel Solo. Sustainable supply chain, atau bisa juga kita sebut dengan keberlanjutan rantai pasokan, merupakan suatu proses rantai pasokan suatu produk agar tetap dijaga kualitas produknya dari bahan mentah menjadi sebuah produk yang akan diterima oleh konsumen. Sustainable supply chain juga harus memperhatikan 3 pilar, yaitu pertama, lingkungan, kedua, sosial, dan ketiga, finansial. Segala proses kegiatan sustainable supply chain diharapkan tidak akan membahayakan lingkungan hingga kepentingan manusia di masa datang. Terdapat 2 hal yang dilakukan oleh Alila Hotel Solo dalam melakukan sustainable supply chain, yaitu pertama, mendaur ulang limbah hotel, dan kedua, memiliki taman resapan di sekitar kawasan Alila Hotel Solo. Pertama, pihak hotel mendaur ulang limbah hotel yang dilakukan di Alila Hotel Solo, yaitu limbah cair yang dihasilkan akan kembali didaur ulang untuk menghasilkan air bersih, sehingga penggunaan air hasil serapan menjadi lebih sedikit dan tidak akan mengalami kekeringan di lingkungan sekitar. Kedua, memiliki taman resapan. Taman resapan ini juga digunakan oleh pihak hotel saat musim kemarau datang. Taman resapan ini sudah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak hotel untuk mencegah kurangnya persediaan air saat musim kemarau tiba. Sehingga hal ini tidak akan merugikan masyarakat sekitar akibat aktivitas hotel yang membutuhkan lebih banyak air dalam kesehariannya. Selanjutnya adalah green financing. Apa itu green financing? Green financing adalah istilah luas yang dapat merujuk pada investasi keuangan yang mengalir ke proyek dan program pembangunan berkelanjutan, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Oleh karena itu, green finance biasanya meliputi sektor-sektor utama dalam sebuah negara, antara lain adalah transportasi berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan, manajemen sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan juga pencegahan atau pengendalian polusi. Green finance sendiri adalah sebuah konsep keuangan hijau yang bertujuan untuk menciptakan dan mendistribusikan produk dan layanan keuangan yang mendorong investasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Fokus utama dari konsep green finance adalah belanja modal untuk proyek atau pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Slogan yang biasanya digunakan adalah 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakannya kembali, dan juga recycle yaitu mendaur ulang. Apa sih tujuannya dari green financing ini? Tujuan dari green financing ini ialah mengelola pasar modal dan keuangan untuk didistribusikan ke berbagai sektor, sambil memastikan bahwa metode produksi dan konsumsi di masa depan terjamin. Dan apa sih manfaat dari green financing? Manfaat yang dihasilkan jika menggunakan green financing ini adalah pembangunan yang ramah lingkungan dan juga dapat mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dan apa yang digunakan Hotel Alila Solo ini yaitu adalah mendaur ulang limbah hotel, menghemat penggunaan listrik, dan juga mengurangi penggunaan AC. Selanjutnya kita membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Apa itu CSR? Corporate Social Responsibility atau biasa disingkat dengan CSR merupakan
Suatu pendekatan bisnis yang dilakukan perusahaan dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Dengan singkat, pengertian CSR sendiri merupakan suatu bentuk gerakan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan diberikan baik melalui lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal sendiri seperti karyawan perusahaan dan lingkungan eksternal sendiri seperti masyarakat, lingkungan, konsumen, dan pemangku kepentingan perusahaan. Kegiatan CSR pada perusahaan biasanya memberikan dampak positif bagi sekitar, seperti memperbaiki masalah lingkungan, memberikan reward kepada karyawan, dan pendekatan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial tersebut, seperti membersihkan lingkungan sekitar perusahaan yang memiliki lingkup dekat dengan masyarakat, memberikan santunan kepada rumah panti, penanaman pohon kembali, dan lain-lain. Dengan melakukan CSR sendiri, konsumen dapat mampu menilai dengan baik sisi perusahaan baik secara luar maupun dalam. Dengan kepemilikan nilai baik pada perusahaan, perusahaan akan mampu menjalin kerjasama yang baik dan mampu memiliki umur yang panjang dalam segi bisnis. Pada tujuan CSR sendiri memiliki beberapa poin, seperti yang pertama, mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua, dapat menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan potensial. Yang ketiga, mengurangi risiko terjadinya korupsi dan kerugian. Yang keempat, membedakan perusahaan dengan pesaing. Yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat di luar perusahaan. Yang keenam, mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Dan yang terakhir, menjalin hubungan yang baik dengan para pemegang kepentingan di luar perusahaan. Konsep dari CSR sendiri memiliki komitmen yang menjadi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Seperti mampu memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan, maka perusahaan akan mampu bertahan dalam jangka panjang. Pelaksanaan CSR sendiri harus didasari dengan 4 moral, yaitu yang pertama, kewajiban moral, dengan tujuan untuk meraih keberhasilan secara komersial dengan tetap menghormati etika. Yang kedua, keberlanjutan, mampu memenuhi kebutuhan di masa depan, baik bagi perusahaan, masyarakat, karyawan, lingkungan sekitar, dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, izin operasi, dengan membangun citra baik pada perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, yaitu reputasi, dengan menaikkan brand di mata konsumen, investor, dan karyawan. Kelompok kami mengangkat Hotel Alila Solo sebagai bentuk implementasi pada pembahasan ini. Pada tanggal 20 Februari 2016 lalu, Alila Hotel Solo mengisi Corporate Social Responsibility dengan mengadakan aksi bakti sosial Cleaning Blitz saat Hari Sampah Nasional. Aksi ini dilakukan di Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi, Permata Hati yang beralamatkan di Jalan Peranca 1, nomor 9, RT 1, RW 33, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Kegiatan ini diisi dengan membersihkan sampah area yayasan yang kurang terawat. Alila Hotel Solo dalam melaksanakan CSR bekerja sama dengan Solo Expats Association atau CEA, yakni sebuah organisasi yang peduli bencana alam dan lingkungan. Dalam pelaksanaan CSR tersebut, Alila Hotel Solo tidak hanya mengisi kegiatan CSR mereka dengan membersihkan area yayasan saja. Namun, pihak Alila Solo Hotel memberikan beberapa box bayi dan memperbaiki tempat-tempat yang rusak di area yayasan tersebut. Sekian dari presentasi video kelompok kami. Kami sungguh mengucapkan minta maaf bila ada penggunaan kata-kata yang salah atau yang menyudutkan Anda. Kami juga berharap semoga video presentasi ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami semua mengucapkan terima kasih.